Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini aku mau membahas mengenai Superman DC James Gunn, yang dimana di hari pertama kemarin Superman resmi akhirnya mendapatkan skor yang begitu tinggi di Rotten Tomatoes, Cinema Score, bahkan IMDb. Semuanya memberikan sebuah rating yang tertinggi untuk film Superman karya James Gunn sebagai film superhero terbaik di tahun 2025 yang satu ini coy. Wow, congrats ya buat James Gunn dan juga para cast-castnya, kalian semua terbaik men. Jujur ya, ketika aku pertama kali nonton film ini di Filipina, itu pas aku diundang oleh pihak Warner Bros, memang wah itu di 30 menit awal juga bagus banget, dan gua nangkep bagaimanakah visualnya, bagaimanakah angle kameranya, editingnya, musiknya, transisinya begitu smooth banget, dan juga seperti kayak nonton film tapi bertemakan versi komik man, jadi kayak komik visual gitu loh. Dan juga lagi-lagi Superman dikembalikan kepada versi mode klasik awalnya, yang dimana hal ini juga aku membuat gua callback dan juga makin dibuat ingat ya kepada versinya zamannya Christopher Reeve. Karena cuy, siapa sih yang nggak tahu mengenai Superman versi Christopher Reeve? Karena film versi Reeve ini ya udah melegenda banget, bahkan masih ditempatkan sebagai film superhero sepanjang masa terbaik setelah The Dark Knight versi Christopher Nolan cuy. Makanya di film Superman karya James Gunn ini, yang ketika James Gunn udah mengadaptasi semua versi karya Christopher Reeve ke film ini, jujur aku sebagai penikmat lama dan juga sebagai fanboy DC lama juga makin suka dan juga makin cinta men, karena hal ini gak gue dapatkan ketika zamannya Henry Cavill dulu. Karena lagi-lagi cuy, kalau kita ngomong soal Zack Snyder ya, memang si Snyder itu mengembangkan plot cerita DC yang dari komik visual dari komik-komik Injustice, yaitu ada di komiknya Injustice Gods Among Us, yang dimana itu mengambil sebuah latar dari universe alternatif men, yang dimana bagaimana jika kalau si Superman itu akan jadi jahat ketika dia untuk menerima kenyataan kalau si Lois Lane ini mati tangan Darkseid kan. Makanya dalam segi bentuk visual, tense-nya, bagaimana plot yang juga agak berbeda dari versi komik klasiknya cuy. Dan ketika James Gunn udah mengembalikan semua hal itu kepada versi film ini, jujur aku makin suka dan juga makin bangga, karena sebagai fans komik lama, sebagai fans lama juga makin suka men. Wow, musiknya oke, editingnya oke, feel-nya oke, plotnya oke, bahkan semua acting, semua aktor-aktornya juga gokil banget. Oke, makanya gue sebagai fanboy Superman dan juga sebagai fanboy DC ya, makin suka banget mengenai film Superman karya James Gunn yang satu ini. Bahkan ketika aku cek di Rotten Tomatoes, bahkan di Twitter, bahkan di berbagai macam situs film review yang lainnya, kebanyakan mereka mengatakan ini film layak mendapatkan sebuah film superhero paling terbaik di tahun 2025 yang satu ini coy. Oke, akhirnya ini membuktikan bahwa DC udah bangkit kembali. Dan lagi-lagi cuy, kemarin kita udah mendapatkan sebuah berita kalau si para anggota Snyder Cult ini, mereka juga lagi kejar-kejarnya untuk menghancurkan film karya James Gunn ini. Bahkan hal ini udah pernah kita bahas di video yang sebelumnya. Tiba-tiba mereka semua menghilang pak, karena film ini udah mendapatkan sebuah skor yang begitu positif dan juga bagus di mata para audiens, fans, dan juga dari para kritikus. Semuanya memberikan ulasan yang positif mengenai film Superman karya James Gunn yang satu ini. Artinya apa? Artinya film ini bisa mengguide semua para audiens, dari anak-anak, remaja, dewasa. Gue yakin sih semua bakal relate kepada film Superman yang satu ini coy, yang dimana film ini juga mengangkat sebuah tema kemanusiaan dan juga tema persahabatan yang begitu komikal banget, yang dimana hal itu udah lama gak kita dapatkan semenjak zamannya MCU Multiverse Saga. Karena semenjak MCU udah mengangkat sebuah tema multiverse saga ya, semua superhero udah mengangkat sebuah tema multiverse lah, varian lah, time looping segala macam. Ya bagus sih, cuma karena kalau udah keseringan, gua sebagai fans juga agak jenuh gitu loh. Makanya gue butuh sebuah project film atau sebuah serial superhero yang mengangkat tema-tema grounded seperti ini. Oke, dan akhirnya Superman tampil begitu komikal banget, berwarna, tapi juga memberikan sebuah dampak begitu oke, tensinya dapat, semuanya gokil. Oke, lagi-lagi ya, hal ini udah pernah gue review di video sebelumnya ya, mengenai review film Superman DC James Gunn yang satu ini coy. Oke, dan kalau yang gue lihat mengenai para fans Snyder Cult yang dimana mereka tuh cuma nge-spam doang di media Twitter, di media sosial media yang lainnya, mereka tiba-tiba hilang, puff, hilang pak, hilang. Jadi pas gua cek lagi di Twitter, di berbagai macam
website yang skor-skor film yang lainnya, mereka nggak bersuara sama sekali. Oke, jadi ketika mereka keluar-keluar mengenai, oh kita akan mempertahankan karya Zack Snyder, segala macam bla 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 bla, bacot doang kayaknya. Aduh kacau banget, maksudnya gue kesel banget sih sama para fans Snyderbolt yang satu ini, karena lagi-lagi cuy, mereka tuh kayak benci banget kalau WB itu akan memberikan sebuah project DCU karya James Gunn yang akan dibuat ulang. Oke, jadi ya visinya Zack Snyder, bahkan semua karya-karya dia udah selesai, udah kelar di versinya JL terdekat yang berdurasi 4 jam yang satu ini men. Makanya James Gunn akan berusaha untuk memperbaiki semua project DC ini ke dalam plot cerita versi komik akurat. Oke, jadi ya well, gue sebagai fanboy ketika gue melihat dari filmnya The Suicide Squad, Peacemaker series, bahkan sampai kepada serialnya Creature Commandos animasi, gue suka karena lagi-lagi James Gunn ini adalah orang yang mampu untuk memperkenalkan tokoh-tokoh superhero yang belum dikenal oleh semua orang. Contoh deh ya, siapa sih yang kenal QTG sebelum MCU? Oke, siapa nih dari kalian yang kenal dengan QTG sebelum zaman-zamannya MCU? Gue yakin gak ada sih, karena lagi-lagi James Gunn ketika dia memperkenalkan QTG ke versi live action untuk pertama kalinya, semua para fanboy bahkan semua para penonton juga akhirnya suka dengan tokoh-tokoh superhero yang diperkenalkan oleh James Gunn ke dalam sebuah project film MCU. Oke, makanya James Gunn ini adalah orang yang punya kemampuan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh superhero dan juga villain yang gak terkenal ke versi komik dan diangkat ke versi film. Sama halnya juga dengan versi DC. Siapa sih yang kenal dengan Peacemaker? Gue yakin sih gak ada banyak orang itu yang kenal dengan Peacemaker ya, karena lagi-lagi Peacemaker ini merupakan tokoh DC kelas D bahkan kelas E ya, yang dimana gak semua orang bisa paham mengenai tokoh-tokohnya. Tapi ketika ditampil ke versi film The Suicide Squad dan juga serial Peacemaker di HBO Max ya, itu semua para fanboy juga akhirnya suka dan cinta kepada tokoh yang satu ini diperankan oleh aktor John Cena, mantan pegulat WWE yang satu ini cuy. Wow, gokil sih. Makanya ya dari sini aja udah bisa kelihatan bahwa James Gunn itu adalah orang yang sangat open-minded banget untuk bereksperimen mengenai berbagai macam tokoh-tokoh DC yang akan dia angkat kepada proyeknya DC Chapter 1 Gods and Monsters ya. Dan perlu diingat bahwa di filmnya Superman ini akan sebagai sebuah film pembukaan untuk DC Chapter 1 Gods and Monsters, dan nanti akan ada berbagai macam proyek DC yang akan siap ia kerjakan di beberapa tahun ke depan, yang dimana di bulan Agustus kita akan mendapatkan sebuah serial Peacemaker yang juga dikerjakan oleh James Gunn sebagai bentuk season keduanya. Yang kedua, kita juga mendapatkan sebuah proyek filmnya Supergirl Woman of Tomorrow di tahun 2026 dan juga ke serialnya Green Lantern Corps. Oke, jadi ya well, kita akan menambahkan banyak banget project DC yang akan dirilis secara berkala. Oke, jadi well, gue sebagai fanboy juga makin semangat banget untuk mengikuti semua project slot untuk DC Universe karya James Gunn yang satu ini cuy. Oke, tapi buat para fans of The Cult ya, kalian mending bersabar aja ya, karena ya lagi-lagi cuy, kalian juga harus bisa berpikir positif bahwa sekarang DC udah berada di tangannya James Gunn. Siap-siap nangis ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai Star Cult yang udah auto hilang ketika film ini udah sukses di pasaran? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Untuk mengenai video kali ini guys, coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosmed kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.